Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dang naolo salpu haholongoni, ia panuri rangon pasohoton nado, masadido nang akaparhataan, parbinotuan nape masohoddo. Ada ungkapan yang mengatakan life always change, yang artinya hidup selalu berubah. Tiap detik, waktu yang berputar selalu mengandung perubahan. Plato, sang filsuf, berkata, tidak ada yang tetap, segala sesuatu mengalami perubahan. Peradaban mengalami perubahan. Teknologi terus berkembang, mode dan tren berpakaian juga berubah. Sekalipun banyak hal berubah seiring perjalanan waktu, tetapi ada satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah, yaitu kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ini, Rasul Paulus menguraikan tentang apa yang disebut sebagai kasih yang sempurna. Standar yang diberikan Paulus terlihat begitu jelas. Di ayat 8 sampai ayat 13, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kasih akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia lain telah lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Secara harafiah, artinya kasih tidak akan menghilang atau tidak pernah roboh. Ia bersifat abadi. Kasih yang sungguh-sungguh akan bertahan dalam ujian waktu dalam hubungan manusia. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Kasih adalah perekat ilahi, dan tanpa kasih, kesatuan umat Allah akan berantakan. Kasih adalah bagian dari kekekalan. Kasih akan bertahan jauh melebihi segala sesuatu yang kita pikirkan. Kasih abadi tidak dapat memisahkan mereka yang berkeluarga, walau salah satu di antaranya sakit. Kasih abadi tidak dapat memisahkan mereka yang berkeluarga, walau harapan yang diharapkan belum juga terwujud. Kasih abadi tidak dapat memisahkan walau pasangannya tidak seperti yang dia harapkan. Di dalam masyarakat kita, kasih biasanya dibicarakan sebagai istilah di dalam bentuk pasif. Tetapi Alkitab mengajarkan kasih dengan istilah yang lebih aktif. Konsep kasih lebih berfungsi sebagai kata kerja. Kasih merupakan suatu tugas, yaitu suatu tindakan yang harus kita nyatakan. Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi pasangan hidup kita, dan bahkan mengasihi musuh kita. Di satu sisi, kita harus menyatakan perasaan kasih kita kepada musuh. Dan di sisi lain, kita juga harus bertindak dalam kasih kepada mereka. Oleh karena itu, kasih Alkitabiah lebih dari hanya sekedar perasaan. Kasih ini bersifat aktif. Di bagian akhir dari kitab ini, Paulus menekankan keabadian kasih. Artinya, ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, namun kasih masih akan tetap ada. Paulus juga menekankan kesempurnaan kasih. Artinya, segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap
tetapi kasih tidak. Paulus juga menekankan keunggulan kasih. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih memerlukan sasaran. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita orang lain, menyesuaikan diri dengan orang lain, membantu orang lain, menghibur orang lain, dan membimbing orang lain menuju Kristus. Kasih bukan sebuah pilihan bagi orang Kristen, tetapi sebuah keharusan. Perintah luhur dan agung Alkitab, sebagaimana yang dirangkum oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kasih yang sejati tidak pernah gagal, tetapi kadang-kadang kita yang gagal mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih yang sejati bukan merupakan transaksi dengan melihat untung atau rugi. Sifat kasih adalah to do more, talk less, dan bukan no action, talk only. Yesus mengasihi tanpa bisa diukur. Dan pada akhir dari perikop ini, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus itu dengan benar dan tepat di dalam hidup kita? Kasih bukan hanya teori, tapi lebih kepada praktek dalam perjalanan kehidupan kita. Jawaban dari pertanyaan yang tadi ada pada masing-masing pribadi kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.